Lu tau gak sih orang yang merasa dirinya spiritual justru bukanlah orang yang spiritual dan hanya menggunakan spiritualitas untuk nge-boost ego mereka. Tonton sampai habis untuk ngerti seluruh penjabarannya, and welcome to Hypothesis. Meet the spiritual narcissist. Sosok yang merasa dirinya spesial dan pilihan Tuhan, dan karena itu juga dia berasa semua orang harus dengerin apa kata dia. Karena dia berasa punya ilhamnya langsung dari Tuhan. Nah, karena dia merasa diri dia di atas orang-orang, dia merasa tuh kritikan orang lain gak penting dan gak ada value-nya. Karena ya dia merasa orang lain gak sesuci dirinya. Dan bahkan, dia melakukan hal-hal spiritual dan baik itu dengan motivasi tertentu. Misalnya dia bantuin orang lain lah, kasih sedekah lah, kasih nasihat ke orang lain, itu dengan motivasi untuk boost spiritual accomplishment mereka. Yang kalau spiritual accomplishment mereka makin banyak, mereka juga bakal ke-boost secara ego dan harga diri mereka. Nah, terus, spiritual narcissist ini juga punya banyak shadow di dalam diri mereka. Yang artinya mereka suka menekan sisi gelap di dalam dirinya. Misalnya kalau orang lagi berduka dan sedih, dia malah bilang, kok lu gak beriman banget sih? Atau dia juga melihat hasrat primal manusia sebagai hal-hal yang najis dan gak mau dia anggap. Nah, bahkan yang paling parah, dia tuh bisa benci sama orang yang punya sisi gelap. Karena pas dia lihat orang itu, sebenarnya dia lagi bercermin dengan bagian diri yang selalu dia tolak. Dan kalau spiritual narcissist ini sampai punya pengikut, dia bakal suruh pengikutnya itu untuk melihat hal-hal gelap sebagai low vibration dan hal-hal yang rendah. Dan seringkali dia juga bikin aturan dan perintah yang gak boleh lagi dipertanyakan kenapanya. Dan ironinya hal ini justru berkontradiksi dengan seluruh tujuan dari spiritualitas, yaitu untuk melepas ego dan kontrol, dan untuk meningkatkan self-awareness dari diri kita supaya kita tahu kita tuh bobrok banget. Dan karena kita tahu kita tuh bobrok banget, dan manusia semuanya bobrok banget, kita jadi lebih bisa berempati dengan manusia secara keseluruhan dan utuh. Makanya juga ada quotes, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui. Nah, menariknya pengikut dari spiritual narcissist ini juga biasanya adalah orang-orang yang narsis. Tapi bedanya kalau spiritual narcissist ini sebagai pemimpin yang tinggi hati dan sombong, misalnya gue hebat, gue spesial. Nah, pengikut dari spiritual narcissist ini biasanya adalah orang-orang yang rendah diri. Misalnya gue jelek nih, gue gak berbakat, tapi fokusnya sama-sama gue, dan gue. Nah, pengikutnya yang rendah diri ini butuh sosok pemimpin yang narsis untuk boost ego mereka yang rentan. Bahkan menurut gue orang-orang yang narsis kayak gini tuh gak harus dalam bentuk spiritual, tapi juga bisa dalam bentuk knowledge dan kompetensi mereka. Jadi kalau spiritual narcissist itu merasa dirinya lebih tercerahkan dari orang lain, tapi kalau cerebral narcissist itu merasa dirinya lebih pintar dari orang lain. Jadi orang lain tuh gak berhak untuk mengkritik atau kasih masukan ke diri dia. Apakah lu pernah ketemu orang yang spiritual narcissist? Atau lu pernah jadi pengikutnya? Atau lu sendiri pernah jadi sosok spiritual narcissist ini? Coba komen di bawah. Nah, kalau lu nggak follow gue sekarang, mungkin lu nggak akan lihat gue lagi. Jadi kalau misalnya lu mau menjadi pengguna sosial media yang berwawasan, yang nggak brain rot dan melatih fokus dan attention span lu tahu harus ngapain.